Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi bahasa Inggris lintas minat kelas 12 semester 1, yaitu Relative Clause. Relative Clause dibagi menjadi dua, defining dan non-defining. Pada dasarnya untuk anak-anak SMA, SMP, atau masyarakat umum di Indonesia, perbedaan ini tidaklah begitu uh, kentara gitu ya. Jadi dua-duanya bisa digunakan, tetapi sebagai kelas lintas minat, kalian harus memiliki lebih pengetahuan tentang relative clause ini. Defining clause, bagian dari relative clause itu menjelaskan orang atau benda manakah yang kita bicarakan dalam sekelompok orang atau benda yang lebih besar. Jika defining clause dihilangkan, arti dari kalimat akan berubah secara signifikan. Defining clause tidak menggunakan atau tidak dipisahkan oleh koma dan tanda baca lainnya. Contoh, ini adalah contoh relative clause defining. Jika dihilangkan kalimat yang ditandai dengan warna merah, maka artinya akan berubah. Sebetulnya keempat kalimat ini adalah merupakan kalimat independen yang berdiri sendiri, kemudian digabung menggunakan relative clause. The woman who visited me in the hospital was very kind. Perempuan yang mana? Perempuan yang mengunjungi saya atau perempuan yang membesuk atau yang menjenguk saya di rumah sakit itu sangat baik sekali. Jika kita hilangkan who visited me in the hospitalnya, maka kalimat itu akan berubah menjadi perempuan itu sangat baik. Kita nggak tahu siapa perempuan yang mana. Oleh karena itu diberikan penjelasan who visited me in the hospital. Perempuan yang membesuk saya di rumah sakit. The umbrella that I bought last week is already broken. Payung yang saya beli minggu lalu sudah rusak. Jika kita hilangkan that I bought last week, maka kalimat itu akan memiliki arti tersendiri. Payung itu rusak. Tetapi ketika ditambahkan relative clause, payung yang mana? Payung yang dibeli minggu kemarin. Maka artinya akan berbeda. Next. Penggunaan relative clause dalam bahasa Inggris ada beberapa. Yang pertama, kita menggunakan who, whom, dan which. Kadang-kadang diganti juga semuanya ketiga tadi dengan kata that jika digunakan secara lisan. Whom adalah bentuk yang sangat formal dan hanya digunakan dalam bahasa Inggris tertulis. Jadi anak-anak, jika kalian mengerjakan tes atau apapun, maka ingatlah selalu menggunakan bagaimana cara penggunaan dalam berbicara dan dalam menulisnya. Anda dapat menggunakan who atau that atau menghilangkan kata gantinya sama sekali. Contoh-contoh nanti akan disampaikan bagaimana penggunaan defining relative clause. The dish that I ordered was delicious. Bisa juga menggunakan dalam tes tertulisnya atau dalam tulisannya. The dish which I ordered was delicious. The man that came with her has already left. Atau kita ganti, the man who came with her has already left. The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. Ganti, the doctor whom I was hoping to see wasn't on duty. Untuk yang pertama itu menjelaskan subjek tetapi sebagai binatang. Kemudian yang kedua, subjek sebagai orang. Yang ketiga adalah menjelaskan objek sebagai manusia. Kata ganti dalam relative clause ya bisa digantikan jika itu yang menjelaskan objek saja.
jika subjek maka tidak dapat diganti atau tidak dapat dihilangkan. Biasanya kita dapat mengetahui jika suatu kata ganti relatif merupakan objek dari sebuah clause karena diikuti oleh subjek lain plus kata kerja. Dalam kalimat pertama di bawah nanti, kata ganti relatif tidak dapat dihilangkan karena kata ganti merupakan subjek dari clause relatif. Dalam kalimat kedua, kata ganti dapat dihilangkan karena the woman adalah objek dari kata kerjalah. Kemudian that juga, ini sedikit istimewa, seringkali digunakan untuk memperkenalkan defining relative clause saat mengikuti kata something, anything, everything, nothing, or atau superlatif. Dan dapat dihilangkan saat bukan merupakan subjek dari clause. Contohnya, there's something that you should know. Dalam tanda kurung begitu, that-nya boleh dihilangkan menjadi there's something you should know. It was the best film that I have ever seen. Bisa dihilangkan karena sebagai objek, it was the best film I've ever seen. Do you have anything that will help my throat? Ini nggak bisa dihilangkan karena sebagai subjek. Do you have anything that will help my throat? Everything that you say seems silly to me. Ini bisa dihilangkan karena sebagai objek. Jadi langsung saja, everything you say seems silly to me. Begitupun dengan contoh-contoh yang lainnya. Sekarang perbedaannya secara garis besar antara defining dan non-defining. Dalam kata defining relative clause, kita menggunakan beberapa relative clause-nya, misalnya who, whom, which, where, why, when, jika itu untuk tempat. Dan ini bisa digantikan dengan kata that semuanya jika dalam berbicara. Tapi dalam tulisan sebaiknya tidak digantikan. Kemudian that juga hanya bisa menggantikan jika itu adalah sebagai objek, relatif objek, menjelaskan objek saja. Untuk subjeknya tidak bisa dihilangkan. Kemudian ada penggunaan sebagai who sebagai objek dan subjek. Who jika digunakan, kita sering mendengarkan who dalam pengganti objek itu dipakai hanya dalam percakapan saja. Alangkah baiknya kita tetap menggunakan whom jika itu untuk menggantikan objek. Perbedaannya dalam antara defining relative clause dengan non-defining. Di dalam non-defining clause, kita tidak dapat menggantikan semuanya dengan that. Juga tidak bisa menghilangkan kata ganti dalam non-defining relative clause. Seperti yang bisa dilakukan dalam defining relative clause. Kata gantinya tetap dibutuhkan jika itu dalam kalimat clause non-defining.